Halo Sobat Netter, selamat datang kembali di channel YouTube Kompres Communicate Perspektif. Nah, kali ini Kompres hadir agak beda nih. Biasanya kalau Kompres hadir itu dengan pembahasan-pembahasan yang berat ya, COVID, terus juga resesi, terus juga apa ya kemarin yang terakhir itu, yang pelecehan itu ya, yang berkedok apa nih namanya berkedok riset dan lain sebagainya itu. Nah, kali ini Kompres agak sedikit pengen mengendorkan otot. Oke, kali ini Kompres akan membahas sedikit sesuatu hal yang berbeda. Kompres akan membahas 5 selebritis Indonesia favorit versi Kompres tentunya. Siapa saja? Check it out. Sebelum nonton lebih jauh video ini, klik tombol subscribe dulu, like dan komen sebagai bentuk dukungan kalian pada konten Kompres. Sebelum Kompres sebutkan siapa saja nama-nama artis favorit versi Kompres nih tahun 2020 ya, atau mungkin sepanjang masa, nggak tau lah versinya kapan gitu. Yang penting ini versi Kompres lah ya. Entah nanti mau dibikin seri lanjutan, I don't know, we'll see. Tapi yang jelas kita akan menyebutkan 5 selebritis favorit versi Kompres. Ini bisa jadi pembawa acara, pemain film, pemain sinetron, pelawak, public figure, atau mungkin bukan dia sebenarnya tuh nggak ada karya gitu. Maksudnya dari segi seninya tuh dia tuh nggak ada. Ya dia dikenal aja gitu. Mungkin anak selebritis, keluarga selebritis, atau siapapun itulah ya. Pokoknya dia punya spotlight, punya apa ya, dikasih ruang sama media untuk dipertontonkan ke khalayak. Siapa aja 5 selebritis Indonesia favorit versi Kompres? Yang pertama ada Hesti Purwadinata. Kenapa Hesti Purwadinata ya? Seperti kita ketahui, Hesti Purwadinata ini sangat lekat dengan acara Tonight Show. Mulai pertama kali Tonight Show diluncurkan sampai sekarang, si Hesti Purwadinata ini masih eksis sampai sekarang. Apa ya menyebabkan dia begitu istimewa di mata Kompres? Autor Kompres itu generasi 90-an awal dan berasal dari daerah, guys. Orang daerah kebanyakan ini kita nggak melakukan judgement ya. Maksudnya rata-rata orang di sekitar Kompres, teman-teman Kompres, keluarga Kompres itu hiburannya ya nonton televisi di tahun itu. Jadi pertama kali dulu melihat Hesti Purwadinata itu di acara Gong Show. Kalau yang pernah lihat ya, itu dulu ada di Trans TV ya, di Trans TV dia kalau nggak salah pasangannya Arie Untung. Jadi kayak Gong Show itu reality show, jadi dia menampilkan talenta-talenta bakat apa saja gitu kan yang bisa ditampilkan. Nah itu diadukan pada malam itu juga, semacam Indonesia Mencari Bakat, tapi pemenangnya itu diumumkan per episode. Jadi kalau pencarian bakat itu kan eliminasi ya, kalau ini enggak. Ini siapa yang terbaik di episode itu ya langsung dikasih hadiahnya. Itulah pokoknya pertama kali di Gong Show pernah lihat Hesti Purwadinata. Nggak terlalu. Memang Hesti ini apa ya? Dia tuh bukan sosok yang dominan gitu. Maksudnya ketika dia tampil itu jadi senternya gitu. Kalau kita ambil contoh kayak misal almarhum Olga Saputra. Olga Saputra itu kan kalau di acara apapun dia pasti yang jadi apa ya, pusat perhatiannya gitu, yang menjadi sorotannya ya dia. Tapi Hesti ini dia bukan yang seperti Olga itu, tapi dia itu sangat menarik gitu. Maksudnya dia tuh kayak I don't know, mungkin kayak semacam co-host gitu ya kalau di Tonight Show, tapi kehadirannya tuh loh selalu dinanti-nanti dan nggak pernah bosan, tau nggak? Mulai dia jadi, kalau di Tonight Show ya, kalau kalian melihat Tonight Show, mulai dia jadi teteh ade kalau nggak salah, terus juga madam apa ya, tiap hari nonton tapi lupa
Madam Hesti kali ya, Madam Hesti yang dia teaching class itu kan, yang dia jadi peramal gitu di Kamis Misteri dan lain sebagainya. Pokoknya penampilannya itu nggak pernah membosankan gitu. Nah, kenapa di sini Hesti dimasukin di selebritis 5 selebritis Indonesia favorit ya, karena dia beda gitu, dia unik dan dia tidak membosankan dan dia sangat entertaining. Jadi kayak dia tuh di kehadirannya tuh dia nggak mencoba untuk menguasai panggung dengan tangannya dia sendiri, maksudnya dengan apa ya, pokoknya di sini artisnya saya enggak, tapi dia itu bisa kayak ngeliatnya tuh nyaman aja gitu. Oke, di posisi kelima ada Hesti Purwadinata dan di posisi keempat ada Nunung. Nah, kalau Nunung ini nggak bisa dibantah lagi ya, beliau ini merupakan salah satu legend komedi Indonesia. Pertama lihat Nunung dulu di acara Sri Mulat yang versi lama ya, nggak tahu itu versi lama atau enggak, pokoknya yang ada Tesi, ada itu kayaknya udah nggak ada Tukul deh waktu aku lihat. Tarsan, terus juga siapa itu, Jojon ya, yang gendut yang pakai kumis Hitler itu ya, almarhum Jojon, sama satunya lagi yang kurus itu siapa, agak lupa namanya, ya itulah. Nah, terus juga nonton beliau lagi itu di Sidul Anak Sekolahan yang dia jadi adiknya Basuki, kalau nggak salah adiknya Basuki yang jadi pacar atau cem-cem ya waktu itu. Ya pokoknya digandengkan sama Mandra lah ya. Sama akhirnya dia gabung di OVJ. Nggak tahu kenapa dia itu selalu bisa kayak ngeblend gitu loh. Di Sri Mulat dia bisa bisa jadi satu gitu, maksudnya dia tuh jadi satu tuh maksudnya kayak lawakannya nyambung, terus hubungan sama pemain-pemainnya juga ya connect. Terus juga di Sidul pun juga demikian. Terus juga selanjutnya di OVJ, Ofra Van Java juga apa ya, chemistry-nya itu kayak kita tuh sebagai penonton ya kita nggak tahu ya, maksudnya kayak realitinya seperti apa, di belakang panggungnya seperti apa, tapi ketika kita menonton dia di televisi itu kayak menikmati gitu. Jadi kayak yang nggak kecewa juga, nggak pernah kecewa juga sih nonton Nunung, karena dia selalu menghadirkan tawa-tawa, selalu menghadirkan hiburan, kebahagiaan. Jadi nonton Nunung itu yang sebelumnya stres karena sekolah, karena apa, jadi kayak terhibur, kayak sedikit melupakan masalah, sedikit melupakan penat yang ada kayak gitu intinya. Terus juga terakhir setelah di OVJ dia di ini ya, kalau nggak salah di acara di net itu Ini Talkshow, dan juga setelah ini Talkshow kan akhir-akhir ini udah nggak tayang lagi. Kalau nggak salah dia ada di salah satu TV, kalau nggak salah di Trans ya. I don't know, aku udah jarang nonton TV. Nonton TV sesekali. Kayaknya pernah lihat Nunung di acara malam deh. Ya masih dengan Sule sama Andre. Oke, di posisi ketiga ada Vicky Nitinegoro. Astagfirullah, Ridwan. Kamu menyembah berhala. Iya. Kalau iya emang kenapa? Nah, kalau kita ngelihat Vicky Nitinegoro ini mungkin buat generasi 5 tahun belakang ini nggak terlalu familiar, atau mungkin familiar karena dia juga masih sering menjadi bintang tamu di beberapa acara reality show, acara talk show. Tapi kalau di FTV sinetron kayaknya udah mulai jarang ya dia. Nah, kalau kalian generasi 90-an awal pasti sering banget nonton sinetron yang dibintangin oleh Vicky Nitinegoro. Kenapa ya? Kalau dia tuh kayak ngelihat Vicky Nitinegoro acting tuh kayaknya dia tuh kayak effortless gitu loh, ya nggak? Maksudnya dia tuh nggak kayak berusaha untuk acting gitu, kayak apa ya? Kayak enak aja gitu, kayak ngalir aja, kayak nafas aja gitu, kayak actingnya itu
bener-bener bagus. Kalau menurut saya salah satu pemain sinetron yang dia aktingnya kawakan itu Vicky Nitinegoro. Tapi ada juga sih yang seperti Vicky Nitinegoro yang dia akhirnya beralih ke film. Fachri Albar. Kemarin hanya sebuah ilusi tentang mau. Ya, Fachri Albar. Fachri Albar dulu kan pertama kali mainnya di sinetron juga kan sama Desi Ratnasari ya. Terus dia pindah ke film Kala, Pintu Terlarang, terus juga akhir-akhir ini dia juga main di Pengabdi Setan. Nah, menikmati acting Vicky Nitinegoro itu sama kayak kita menikmati actingnya Fachri Albar. Jadi kayak gila nih orang actingnya natural banget kayak gitu. Jadi kayak nggak main sinetron, dia kayak kehidupan sehari-hari. Kalau kita kadang melihat pemain sinetron lain itu kan kayak kesan kakunya itu masih ada. Tapi kalau Vicky Nitinegoro ini apa ya? Kayak asik aja gitu melihat dia tuh kayak beda, khas gitu. Sayang ya, dia sekarang udah nggak terlalu aktif di dunia acting. Sayang banget, padahal dia kalau main film mungkin keren banget loh. I think. Di posisi kedua ada Nicholas Saputra. Itu bilang, saya tuh nggak pernah ikut lomba puisi. Jadi lu gak mau diwawancara nih? Nggak. Nicholas Saputra ini memang nggak ada matinya guys. Dia mulai tahun 2002 AADC sampai sekarang dia masih eksis di film. Hebat kan? 18 tahun guys. 18 tahun dia bertahan. Iya, masih ada Lukman Sardi sih, masih ada Reza Rahardian sih. Aktingnya juga bagus sih. Maksudnya Lukman Sardi, kalau kita ngomongin Lukman Sardi di awal 2000-an sampai akhir 2000-an awal itu kan kayaknya film Indonesia itu kalau nggak Lukman Sardi siapa lagi ya? Kayak semua film itu pemainnya Lukman Sardi kalau itu. Terus mulai 2010 11 itu kan mulai ada Reza Rahadian ya. Reza Rahadian, nggak pakai R. Reza Rahadian itu mulai. Reza Rahadian sih sebenarnya favorit juga gitu. Pertama kali dia pertama kali melihat Reza Rahadian terus Mes itu waktu dia Perempuan Berkalung Surban itu sangat epic banget, gila banget. Itu acting Reza Rahadian terbest lah pokoknya. Menyita perhatian banget. Jadi kayak wah penasaran ini siapa ya, keren banget actingnya waktu itu. Ya udah ngeh wajahnya sih, kayak dia tuh main sinetron juga kan dulu, main film juga tapi nggak berkesan gitu. Jadi kayak dari situ itu jadi kayak mulai mengalami, jadi kayak membekas aja di kepala nama Reza Rahadian gitu. Tapi akhirnya dia tuh terlalu mainstream gitu loh. Jadi kayak nggak istimewa lagi. Ya bukan dia jelek gitu, aktingnya sih semakin hari dia semakin bagus. Dia karakter berbagai macam karakter kan dia coba mainkan. Karakter Benyamin, karakternya Bapak B.C. Habibie kayak gitu. Tapi jadi kayak nggak spesial gitu, kayak udah Reza Rahadian, pasti Reza Rahadian nih film yang mainin gitu. Tapi kalau Nicholas Saputra ini, dia itu mulai dari awal kemunculannya di Ada Apa Dengan Cinta, terus Janji Joni, dan yang terakhir dia main di Aruna dan Lidahnya. Itu dia itu bisa menjaga kayak bagaimana dirinya itu tetap eksis gitu. Jadi orang yang nonton dia itu jadi nggak bosan gitu. Nah nggak tahu itu strateginya seperti apa. Mungkin salah satu strateginya dia dengan nggak banyak tampil di televisi atau di media lainnya. Bahkan kalau kita ngecek Instagramnya sendiri itu kayaknya jarang banget ya kita ngelihat dia foto selfie. Kayaknya cuma sekali doang dia foto selfie karena kenapa kayak gitu. Jarang banget. Dan dia itu salah satu
Kalau kita ngelihat karakternya mungkin ya, ketika dia diwawancara di talk show itu kan kayak nggak tahu sih, kesannya kayak jaim ya, cool gitu kan. Dan ketika melihat dia di wawancara itu kayak kita akan mikirnya, wah ini dia pasti aktingnya cuma bisa satu karakter gitu, cuma karakter Rangga doang. Tapi ternyata enggak guys. Jadi ketika kita melihat dia di Janji Joni, terus ketika kita melihat di Pendekar Tongkat Emas, di film-film lainnya, itu dia karakternya beda-beda. Dan dia bisa memainkannya dengan epic. Gila nggak? Gila banget sih ini orang. Dan yang paling bikin kenapa dia dimasukin di list favorit, itu karena dia itu low profile banget guys, sumpah. Pertama kali aku tuh ngiranya pas dia kan mainnya sama Reza Radian kan, pernah di Pendekar Tongkat Emas sama Eva Celia juga, itu ngelihat ekspektasinya tuh bakalan kayak, wah ini Reza Radian sama Nicholas Saputra, ini kan sama-sama bintang besar ini kan, terus juga senior junior, ini pasti kayak bakalan ada gap gitu, maksudnya kayak chemistry-nya ngelihatnya pun juga nggak bakalan dapet. Tapi enggak guys, aktingnya mereka ngeblend kali ya, pokoknya keren lah. Jadi kayak kita tuh melihatnya puas gitu ya, walaupun filmnya sendiri kan cuma 1 minggu di bioskop bertahannya. Terus juga satu lagi, ketika ngelihat Aruna dan Lidahnya, itu kan dia juga main sama junior guys, sama Oka Antara, Hana Al-Rashid. Itu keren banget guys. Dia juga pernah main berandalan juga kan sama Ayushita kalau nggak salah pasangannya. Tapi dia juga totalitas gitu. Ini orang, wah pokoknya best lah. Makanya kita masukin selebritis favorit nomor 2. Oke, kita masuk di ranking 1 guys. Ranking 1 ini kira-kira siapa? Dia juga pembawa acara guys. Pembawa acaranya pun juga namanya ranking 1. Siapa lagi kalau bukan the one and the only Sarah Sechan. Kenapa Sarah Sechan? Sarah Sechan ini I don't know, dia itu dia itu sosok selebritis yang low profile dengan caranya sendiri, tahu nggak sih? Dan dia itu juga punya selera, dan dia itu juga pinter. Kalau menurut Kompres sih pinter, dalam artian kayak pinter memilih acara. Jadi kalau kita bisa lihat ya, acara dia itu pasti bertahan lebih dari 2 tahun. MTV, terus juga ranking 1, dan yang terakhir adalah Sarah Sechan. Itu bisa bertahan lama banget. Kalau dia nggak pinter, ya pasti di belakangnya kan ada kru juga, maksudnya ada timnya juga. Tapi dia juga di situ ada perannya juga dong, nggak mungkin dia cuma datang ke situ terus oke, hari ini kita bintang tamunya siapa, oke hari ini kita ya pasti kayak gitu. Tapi dia sendiri pasti juga ada kontribusi di situ biar acara bisa bertahan lama. Dan sebenarnya aku sendiri melihat Sarah Sechan itu bukan ketika dia menjadi VJ MTV banget, tapi ketika dia kalau nggak salah ada MTV Movie Award, kalau nggak salah dia pernah menjadi pembawa acara di tahun 2004-2005, agak lupa. Pokoknya pada waktu itu dia memparodiin film Mendadak Dangdut. Sani ah, ya Allah Gustin Terus dia tuh mencoba mempromosikan diri dia dengan tingkah konyolan dia, itu sangat menghibur sekali waktu itu. Dan dia sempat membuat Kompres bertanya-tanya, ini siapa sih sebenarnya gitu kan. Kayaknya artis baru juga enggak, tapi kayaknya juga pernah lihat ya gitu. Dan ternyata setelah waktu itu belum ada ini guys, udah ada Google tapi nggak se-mainstream sekarang gitu. Jadi kayak anak waktu dulu itu informasi yang dia cari itu ya dari televisi, kalau enggak ya dari majalah, tapi kebanyakan dari televisi. Jadi nungguin gitu, tiba-tiba nonton TV, lihat dia di infotainment, tahu deh namanya Sarah Sechan gitu. Nah baru tahu itu
dia sama ASEAN, terus lanjut di ranking 1. Nah itu sering nonton dia di acara itu sih. Jangan kemana-mana, kita di sini belajar bersama di ranking 1. Peter Gatot. Nah, itu tadi 5 selebritis Indonesia favorit versi kompres. Kalau versi kalian, siapa guys kira-kira? Masih banyak hal menarik lainnya yang bakal Kompres bahas pakai teori komunikasi. So, terus update channel Kompres, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. See you Sobat Netter!